Chapter 3, Pilihan dengan Memikirkan Masa Depan. Chapter 3 ini menceritakan lanjutan dari cerita chapter 2 ya, yang dimana si Charlotte dan Enma sedang berkunjung ke apartemen Akihito yang dikarenakan si Enma itu pengen bermain dengan Oni-chan. Dan tak terasa gitu ya, waktu sudah malam, Charlotte pun bertanya apakah orang tua Akihito akan segera pulang. Terus di sini Akihito menjelaskan kalau dia itu sudah tinggal sendiri gitu ya. Ya di sini mendengar itu ya Charlotte itu kaget lah. Anak SMA sudah bisa tinggal sendiri, sudah berani, hebat juga ini gitu ya, hebat banget gitu. Lalu tiba-tiba saat mereka asik-asik berbicara gitu ya, itu perutnya Akihito itu berbunyi gitu ya, krek krek gitu. Ternyata Akihito itu belum makan malam. Ya sebagai permohonan maaf karena menyita waktu Akihito yang berharga, si Charlotte itu memasakkan makanan untuk Akihito gitu ya, dimasakin lah buat makan malam gitu ya. Ya di sini tuh Akihito pun ya kayak waduh gak percaya gitu ya, ada gadis cantik luar biasa cantiknya itu memasak makanan untuk dia gitu ya, di rumahnya juga gitu. Ya di sini itu ya waduh gak percaya banget sih Akihito, apakah ini mimpi gitu. Dan di sini juga terlihat hubungan Akihito dan Charlotte itu mulai akrab ya. Ya sesekali Charlotte di sini juga menjahili Akihito dengan jahilannya sendiri gitu, yang membuat mereka berdua itu semakin akrab gitu. Singkatnya makanan pun sudah matang dan Charlotte itu membuat tumis sayuran, tamagoyaki, dan tahu dengan saus jamur ankake. Ya waktu Akihito memakan makanan tersebut dia sangat senang karena ya ini masakannya enak banget gitu ya. Waduh enak banget Charlotte masakanmu ini. Mendengar itu ya Charlotte pun senang dan bahagia gitu ya. Waduh ada yang puji masakan gua nih gitu. Wah kamu baik banget gitu. Terus si Akihito itu ya bertanya, apa Charlotte itu udah sering banget ya masak masakan Jepang. Terus di sini tuh Charlotte bilang kalau dia itu udah sering lah masak masakan Jepang gitu ya. Dan sebenarnya si Charlotte itu hari ini pengen masaknya itu nikujaga, tapi ya berhubung bahannya gak lengkap, jadi ya gak jadi gitu ya masak nikujaganya itu. Singkatnya, setelah selesai makan, Charlotte pun mencuci piring dan beres-beres gitu. Setelah mencuci piring di sini tuh Charlotte bergerak ke pintu masuk ataupun ya pintu keluarnya si Akihito lah gitu ya. Di sini tuh berterima kasih ke Akihito untuk hari ini gitu ya. Dan sebelum pulang terjadi percakapan yang lumayan panjang di antara Akihito dan Charlotte gitu ya. Di sini keadaannya itu si Enma itu sudah tertidur ya di pelukannya Charlotte gitu ya. Intinya itu mereka itu mau pulang tapi masih bicara-bicara dulu lah di depan pintu. Terus di sini tuh Akihito bilang ke Charlotte kalau di Jepang itu adalah negara yang lumayan aman gitu ya. Kenapa Akihito bilang gitu? Karena si Charlotte kan sempat bilang ke Akihito kalau dia itu masih takut lah kalau keluar malam atau gimana di Jepang itu kan ya takutnya ada kejahatan ataupun apa. Nah di sini Akihito jelasin kalau Jepang itu ya termasuk negara yang lumayan aman. Maksudnya aman itu jika si Charlotte itu perginya itu di daerah-daerah atau jalan-jalan yang ramai orang. Kalau enggak ya waktu pergi malam-malam itu ya lewat jalan yang masih dilewati banyak orang gitu. Jadi masih banyak orang kalau ada kejahatan kan bisa minta tolong. Toh kalau adiknya hilang lagi pasti ada orang baik yang nemuin adiknya terus dibawa ke polisi, ke kantor polisi, dan pasti ada pengumuman kalau ditemukan anak hilang gitu. Soalnya kan Jepang juga ya menurut aku itu adalah tempat yang lumayan aman lah gitu. Dan sebelum pulang itu Charlotte itu minta maaf lagi lah, buset lah minta maaf lagi. Di sini Charlotte minta maaf lagi gitu ya kepada Akihito gitu ya. Karena ya udah ngerepotin waktunya gitu. Udah nyita waktunya yang berharga, minta maaf terus setelah si Charlotte ini. Ya Akihito pun ya nggak apa-apa lah, toh juga dia senang juga ya bisa main sama Enma, apalagi dimasakin gitu. Dan sebelum Charlotte pulang di sini Akihito juga minta Charlotte agar tidak berbicara dengan dirinya waktu di sekolah besok gitu ya. Soalnya takutnya itu jadi gosip yang tidak oleh teman-temannya gitu ya. Ya kali masih pertama kali bertemu belum bicara panjang kok tiba-tiba di kelasnya gitu bisa akrab itu kan ya nggak baik gitu ya. Maksudnya takutnya teman-temannya bikin gosip yang enggak di antara mereka berdua gitu. Di sini ya Charlotte ya mengiyakan gitu ya. Apalagi ya udah dibantu Akihito ya kayak gitu aja ya dia kan aja gitu. Dan singkatnya itu Charlotte pergi dan sebelum pergi gitu dia mengucapkan selamat malam kepada si Akihito gitu ya, lalu masuk kembali ke rumahnya. Sekarang kita pindah ke sudut pandangnya Charlotte yang dimana dia sudah masuk ke dalam rumahnya itu. Di sini setibanya di rumah Charlotte itu meletakkan Enma yang sedang tidur pulas itu di kasurnya, di futonnya gitu. Lalu dia mengingat kembali kejadian hari ini.
yang dimana hari ini adalah hari pertama dia bersekolah di Jepang. Lalu dia bertemu dengan teman-teman baru dan adiknya itu juga hilang dan ditemukan oleh Akihito gitu. Dan Charlotte juga teringat perbincangan dia dengan si Sasagawa Sensei yang sedang mengurus perpindahan sekolahnya si Charlotte gitu. Yang di sana juga itu juga Hanazawa Sensei juga ada. Jadi Hanazawa Sensei dan Sasagawa Sensei itu beda orang ya. Kalau si Hanazawa Sensei itu kerap dipanggil Mio Sensei. Jadi kita sebut aja si Mio Sensei sama si Sasagawa Sensei aja. Nah, di sini melihat dokumen tersebut gitu ya, Charlotte di sini itu ya biasa aja sih dilihat dokumennya. Toh juga namanya juga daftar sekolah ya kan. Saat melihat dokumen-dokumen Charlotte, Mio Sensei di sini itu sedikit terkejut. Rupanya Charlotte itu tinggal bersebelahan dengan Akihito dan Mio Sensei itu ngecap Akihito itu sebagai siswa yang merepotkan. Di sini ya Charlotte mendengar itu ya bingung loh. Merepotkan gimana? Nakal atau gimana gitu. Ya dijelasin sama Mio Sensei kalau ya Akihito itu bukan merepotkan karena nakalnya, ya merepotkan aja gitu. Sebenarnya Akihito itu adalah siswa yang terbaik lah di sekolah ini gitu ya. Lebih disebutnya itu bukan cerdas tapi ajaib gitu ya. Ajaib bukan jenius gitu ya, ajaib. Terus di sini itu si Mio Sensei itu bilang ke Charlotte, jika ada masalah ataupun apa, minta bantuanlah kepada Akihito. Dia akan membantumu dengan sukarela gitu loh. Dia nggak akan pernah meninggalkan siapapun yang minta bantuan kepada dirinya gitu ya. Apalagi yang dalam kesusahan dia nggak mau tinggalin gitu. Itulah sifat baiknya si Akihito. Mio Sensei juga minta ke Charlotte jangan percaya dengan apa yang dikatakan Akihito. Maksudnya bukan semua yang dikatakan itu benar gitu ya. Maksudnya si Mio Sensei itu, si Akihito itu agak unik. Dia memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi yang gue ceritakan di chapter 1, yang dimana si Akihito itu menempatkan sebagai penjahat, itu simpelnya gini. Ketika lo melihat teman lo dalam kesusahan dan cara yang menurut lo yang terbaik untuk mengatasi kesusahan tersebut adalah memusatkan semua kesalahan itu kepada dirimu gitu ya. Jadi semisal ada teman lo yang punya masalah, ada dalam masalah, gimana cara nolongnya? Si Akihito itu ngambil cara agar ya udah sih bikin mereka itu sasarannya ke gua aja biar gak ke teman gua, biar teman gua bisa selamat dan gua nyelesain masalah ini aja. Toh gue dianggap penjahat kan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting teman gue selamat. Intinya mementingkan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan dirinya sendiri. Intinya gitu, simpelnya bos. Jadi ya di sini tuh Mio Sensei itu jelasin ke Charlotte, sebenarnya Akihito itu baik, tapi kamu harus mengerti apa yang Akihito sampaikan gitu. Jadi ya kamu harus mencari kata-kata yang pas ataupun maksud kalimat ya ataupun kata-kata yang diucapkan Akihito. Pasti ada pesan tersembunyi yang dikatakan oleh Akihito gitu. Ya emang Akihito itu agak lain ya. Jenius maksudnya, jenius unik, bukan jenius biasa tapi unik gitu ya. Jadi ya orang lain kalau pengen ngerti Akihito harus mikir dulu lah, nggak langsung ngerti tapi harus mikir dulu gitulah. Ya ini gue agak pusing, gue mau pusing dalam artian menyampaikan ke kalian gitu. Sampai terbata-bata ini gue nyampainya. Terus di sini ya Charlotte yang peka, maksudnya si Mio Sensei gitu ya ngerti lah gitu. Maksudnya Mio Sensei itu apa gitu ya. Itu. Dan singkatnya juga di sini Mio Sensei juga berpesan kepada Charlotte untuk berhati-hati dengan Sasagawa Sensei gitu ya. Nah, nih guru ya, Sasagawa Sensei itu bukan orang yang sepenuhnya baik gitu ya. Maksudnya itu ini guru itu suka sama cewek coy. Cewek suka sama cewek. Maksudnya itu sifat kekakak-kakaannya si Sasagawa Sensei ini tinggi gitu ya. Sifat kekakaannya tau lah, kayak anime-anime Yuri itu kan ada yang orang cewek itu suayang banget lah sama si cewek dengan sifat kakak-kakaknya yang keluar gitu. Ya intinya kayak gitulah Sasagawa Sensei itu kayak gitu. Astagfirullah. Aduh mulutku. Terus di sini Mio Sensei juga sedikit menggoda Charlotte dengan bilang, mumpung sudah jauh-jauh ke Jepang kenapa nggak cari pacar aja gitu. Ya mendengar itu otomatis ya wajah polos Charlotte itu langsung berwarna merah gitu ya. Dan rupanya di sini Charlotte juga belum pernah pacaran gitu ya. Jadi ya malu gitu denger gitu. Singkat cerita, setelah keluar dari ruang guru, Charlotte itu ya keluar gitu ya. Dia samar-samar mendengar pembicaraan antara si Mio Sensei dengan Sasagawa Sensei. Dia itu mendengar kalau si gurunya itu bilang, semoga Charlotte dapat melakukan sesuatu kepada Akihito. Di sini ya Charlotte ya agak bingung, maksudnya apa ya gitu. Lalu entah takdir atau apa gitu ya, hari ini Charlotte itu bertemu dengan Akihito gitu ya. Bertemunya karena apa? Via Akihito menemukan adiknya yang tersesat gitu ya.
dan sekarang malah tadi main ke rumahnya gitu dan bisa lebih kenal dekat dengan Akihito, dan ternyata Akihito adalah orang yang baik gitu ya. Aduh. Di sini sampai-sampai si Enma itu nggak, yang tidak mau menyentuh orang lain selain keluarganya dan kakaknya itu mau menyentuh Akihito dan menganggap Akihito itu sebagai kakaknya gitu ya. Mana si Enma sayang banget lagi sama Akihito gitu. Kayak ini Akihito orangnya unik banget ya, kayaknya orang baik ini Akihito gitu pikirnya si Charlotte gitu. Ya, sambil mengelus-ngelus kepala adik perempuannya yang sedang tidur gitu ya, senyum indah terukir di wajah Charlotte gitu ya, sambil memikirkan kejadian hari ini gitu. Dan cerita chapter 3 pun selesai. Udah simple aja kan. Gak usah dibikin panjang karena ceritanya juga simple. Cerita tentang si Charlotte yang kembali ke apartemennya dan mengingat kejadian-kejadian yang terjadi di hari ini gitu. Ya, itu sih. Dan di sini admin juga mau minta maaf lagi, dari sekian banyaknya admin menceritakan, mungkin setelah lama tidak upload sekarang admin agak gagap dalam penyampaian ataupun gimana, admin minta maaf. Dan jika ada kurangnya dalam rangkuman ini bisa dimaklumin ya, kalau enggak ya tuliskan aja di kolom komentar kurangnya apa, ataupun Min kurang apa Min, sampaikan aja. Terima kasih, gua pamit dulu, bye.